Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas cara input dokumen transaksi pada Mayap Accounting. Di sini saya menggunakan kasus UD Mawarkul yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Sebelumnya kita telah membahas cara input data awal perusahaan pada Mayap Accounting, dan untuk hari ini kita akan melanjutkan input dokumen transaksi ke dalam Mayap Accounting. Untuk dokumen transaksi yang pertama, di sini ada dokumen nomor 1, yaitu merupakan faktur. Faktur di sini adalah faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Jadi ada faktur penjualan di tanggal 2 Desember. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting. Apabila ada penjualan di dalam Common Center, kita pilih Sales, lalu kita pilih Enter Sales. Di sini kita baru pertama kali melakukan transaksi penjualan secara kredit ke dalam Mayap Accounting. Maka teks inklusif kita nonaktifkan dan layout kita ganti terlebih dahulu, yaitu dengan cara memilih layout, kita ganti menjadi item, lalu klik OK. Telah berubah, sehingga di sini telah berubah, yaitu layoutnya dalam bentuk item. Lalu berikutnya, kita akan mengisi nama customer. Nama customer yang pertama, yaitu untuk Toko Zulfa. Jadi kita isi customer yaitu Toko Zulfa. Use customer dengan termin pembayarannya N/30. Jadi termin pembayarannya N/30. Dokumen transaksi ini yaitu nomor F1201. Maka kita input F1201. Lalu tanggal transaksi yaitu tanggal 2 Desember tahun 2024. Banyaknya barang yang dibeli yaitu 15 unit. Kita input 15 unit untuk AC Asri 2 PK use item dengan harga per unit 7 juta rupiah. Pastikan totalnya benar yaitu 105 juta rupiah. Lalu untuk yang kedua yaitu 15 unit untuk AC Cool 2 PK use item, harga per unit 6.500.000 rupiah. Pastikan benar total harganya 97.500.000 rupiah. Subtotal 202.500.000 rupiah sudah sesuai. Lalu ada free collect yaitu 2 juta rupiah, kita isi di kolom free yaitu 2 juta rupiah. Dengan pajaknya yaitu tidak kena pajak atau NT. Tax atau pajak 22.275.000 rupiah sudah sama. Lalu total amount 226.775.000 rupiah. Ini sudah sama, sudah sesuai. Kita lihat jurnalnya dengan mengetik Ctrl R. Maka inilah transaksinya. Account receivable di debit, sales, PPN outcome, free collect di kredit, serta jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Lalu bisa kita klik OK dan bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Ada dokumen transaksi nomor 2 yaitu di sini nota kredit. Di sini nota kredit yaitu merupakan faktur. Faktur ini faktur penjualan. Awalnya kita telah menjual barang kepada Toko Zulfa, ternyata dikembalikan oleh Toko Zulfa, sehingga ini merupakan retur penjualan di tanggal 3 Desember.
Dari dokumen transaksi ini kita input ke dalam MyUp Accounting, yaitu di dalam Command Center kita pilih sales, lalu enter sales. Lalu customer kita isi yaitu toko Zulfa, use customer. Nomor bukti kita isi NK1, jadi nomor bukti kita isi NK1. Lalu tanggal transaksi yaitu tanggal 3 Desember tahun 2024. Banyaknya barang yang diretur yaitu 2 unit AC Asri 2 PK. Karena kita retur maka kita beri tanda min. Jadi min 2. Untuk AC Asri 2 PK use item harga per unit 7 juta rupiah. Pastikan total benar min 14 juta rupiah. Lalu untuk AC Cool 2 PK 2 unit maka min 2. Untuk AC Cool 2 PK use item harga per unit yaitu 6.500.000 rupiah. Totalnya min 13 juta rupiah. Lalu subtotal 27 juta rupiah. Freak tidak ada. Pajaknya 2.970.000 rupiah. Total amount 29.970.000 rupiah. Ini sudah sesuai. Kita lihat transaksinya dengan mengetik Ctrl R. Account receivable di kredit, sales di debit, PPN outcome di debit. Serta cost of goods sold di kredit dan merchandise inventory di debit. Jadi ini ada akun yang tidak sesuai, yaitu akun sales. Kita di sini retur penjualan. Seharusnya yang dilingkat yaitu sales return. Maka untuk menggantinya, di sini kita klik OK terlebih dahulu. Kita ganti dengan cara ini jangan ditutup tetapi di minimize. Lalu kita ke inventory, lalu item list dan pilih yang pertama untuk AC Asri 2 PK. Income account for tracking salesnya kita ganti menjadi sales return terlebih dahulu. Lalu klik OK. Begitu juga untuk yang kedua yaitu AC Cool 2 PK. Kita ganti sementara menjadi sales return. Lalu klik OK. Setelah kita ganti bisa kita close atau minimize dan kita buka kembali salesnya. Dan kita lihat Ctrl R, kita coba. Di sini sudah berubah menjadi sales return di sebelah debit. Jadi ini sudah benar jurnalnya, maka bisa kita klik OK, lalu bisa kita record. Lalu setelah kita record, sebelum kita tutup jendela sales ini, kita ke register terlebih dahulu. Jadi untuk retur ada 2 langkahnya. Untuk langkah yang kedua, kita pilih return and credit, lalu kita pilih apply to sell. Lalu nomor bukti kita isi yaitu sesuai dengan di soal NK1. Tanggal transaksi tanggal 3 Desember tahun 2024. Di sini sesuai dengan di soal retur atas pembelian tanggal 2 Desember. Jadi amount plate yang kita klik yaitu di tanggal Jadi amount plate yang kita klik yaitu tanggal 2 Desember. Amount plate kita klik sehingga out of balance menjadi 0. Lalu kita record. Lalu bisa kita close dan kita cancel. Tadi sebelumnya kita telah mengganti akun sales menjadi sales return. Kita kembalikan terlebih dahulu. Yaitu dengan cara memilih inventory lalu item list dengan cara yang sama. Sales return kita ganti menjadi sales kembali. Klik OK. Lalu untuk AC Cool 2 PK kita ganti juga menjadi sales. Sehingga nanti pada saat penjualan tidak salah lingkar akunnya. Lalu bisa kita close. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 3, ada voucher kas kecil tanggal 5 Desember dengan nomor bukti V121. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyUp Accounting, yaitu kita pilih banking, lalu kita pilih
spend money karena pengeluaran. Tax inklusif kita nonaktifkan terlebih dahulu. Lalu kita membayarnya menggunakan voucher kas kecil. Maka kita pilih yaitu pay tickets, use account. Dan nomor bukti kita isi V121 sesuai dengan di soal. V121 dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 5 Desember tahun 2024. Total amount kita isi Rp900.000 sesuai dengan di soal. Lalu memo kita isi di sini pembayaran rekening listrik dan air untuk bulan November. Jadi kita isi pembayaran listrik, telepon, dan air untuk bulan November. Karena merupakan pembayaran biaya untuk bulan November, maka akun yang kita gunakan yaitu akun 2 merupakan utang biaya. Utang biaya yaitu expense payable, use account. Maka kita lihat transaksinya, Ctrl R. Petty cash di kredit dan expense payable di debit sebesar Rp900.000. Maka bisa kita klik OK dan bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu ada dokumen transaksi nomor 4, ada nota kontan. Nota kontan di sini yaitu merupakan penjualan tunai karena nama perusahaan kita ada di atas. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting, yaitu kita pilih sales, lalu enter sales. Di sini tanggalnya yaitu tanggal 5 Desember. Dijual kepada pelanggan tunai, maka customer kita isi pelanggan tunai. Apabila belum ada, kita klik new dan kita tambahkan untuk pelanggan tunai. Dengan card ID-nya yaitu C005. Alamat kita kosongkan, klik OK, dan kita pilih customer-nya yaitu pelanggan tunai, use customer. Tanggal transaksi kita isi tanggal 5 Desember tahun 2024. Banyaknya barang yang dijual yaitu di sini 2 unit AC Asri dan 1 unit AC Cool. Maka kita isi 2 unit untuk AC Asri, use account, dengan harga per unit Rp7 juta. Dan yang kedua yaitu 1 unit untuk AC Cool, use item, dengan harga per unit Rp6.500.000. Totalnya Rp6.500.000. Kita lihat subtotal yaitu Rp20.500.000 sesuai dengan di soal. Lalu ada free collect ini tidak ada, maka kita kosongkan. Tax atau pajaknya Rp2.255.000. Total amount Rp22.755.000. Ini sudah sesuai. Karena di sini merupakan nota kontan atau penjualan tunai, maka pay today-nya kita isi sesuai dengan total jumlahnya, yaitu Rp22.755.000. Payment method kita isi yaitu dengan menggunakan cek, use method. Jadi karena pembayarannya langsung dimasukkan dengan menggunakan cek, sehingga payment method kita isi cek. Kita lihat transaksinya, Ctrl R. Untuk penjualan pelanggan tunai, account receivable awalnya sudah ganti menjadi cash in bank karena di sini merupakan penjualan tunai. Lalu apabila sudah sesuai, kita klik OK dan bisa kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 5. Di sini merupakan faktur. Faktur ini yaitu merupakan faktur pembelian. Karena nama perusahaan lain ada di atas. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting. Kita pilih purchase, lalu enter purchase. Tax inklusif kita nonaktifkan. Supplier yaitu di sini PT Ramajaya. Maka kita pilih use supplier untuk PT Ramajaya. Termin pembayaran N/30 dengan nomor bukti yaitu
F011. Maka kita isi F011. Tanggal transaksi yaitu di sini tanggal 8 Desember, maka kita input tanggal 8 Desember tahun 2024. Layout, karena baru pertama, ini harus kita ganti, yaitu dengan cara pilih layout, lalu kita pilih item. Klik OK, dan sudah berubah untuk mengisi harga per unit. Harga per unit yang dibeli yaitu 20 unit. Maka kita input 20 unit untuk ASRI, use item, dengan harga per unit Rp5.700.000. Lalu, totalnya 114 juta. Lalu yang kedua yaitu 15 unit untuk Asekul. Use item dengan harga per unit Rp5.300.000. Totalnya Rp79.500.000 sudah sesuai. Kita lihat subtotal Rp193.500.000 sudah sesuai. Frag paid ada Rp800.000, maka kita input Rp800.000 dengan teksnya yaitu Rp21.285.000 dan totalnya Rp215.585.000. Ini sudah sesuai, maka bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu ada dokumen nomor 6. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Tanggal 9 Desember dengan nomor bukti BKK 121. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyUp Accounting, karena di sini merupakan bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Maka kita pilih yaitu purchase, lalu pay bill. Pay from account-nya yaitu cash in bank, ini sudah sesuai. Sedangkan nama suppliernya di sini kita lihat yaitu PT Raska Berkah. Maka kita input suppliernya PT Raska Berkah, use supplier. Nomor bukti kita isi yaitu BKK 121 dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 9 Desember tahun 2024. Maka kita input 9 Desember tahun 2024. Total amount-nya yaitu Rp60.606.000. Maka kita input. Di sini amount applied yaitu kita klik karena untuk pembayaran faktur tanggal 20 November. Kita pilih atau kita klik di sini agar out of balance menjadi 0. Maka kita enter atau tab. Nah, bisa dilihat out of balance menjadi 0. Maka bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 7. Ada bukti penerimaan kas tanggal 10 Desember BKM 121. Yaitu di sini merupakan pelunasan faktur. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyUp Accounting. Di dalam Command Center kita pilih Sales, lalu Receipt Payment. Nama customer yaitu kita lihat di soal, di sini yaitu Toko Adnan. Maka kita input Toko Adnan, use customer. Dengan total receipt-nya yaitu Rp91.020.000. Sesuai dengan di soal. Lalu tanggal transaksi. Lalu nomor bukti kita isi yaitu BKM 121 dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 10 Desember tahun 2024. Dan monoplate kita klik agar membuat out of balance menjadi 0. Sehingga bisa terlihat out of balance menjadi 0. Maka bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 8. Di sini ada faktur. Faktur ini merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas tanggal 13 Desember. Dijual barang kepada toko Faras.
Dari dokumen transaksi ini akan kita input yaitu ke dalam My Accounting. Di dalam Command Center kita pilih sales, lalu enter sales. Customer kita pilih yaitu toko Farah sesuai dengan di soal use customer. Invoice kita isi F1202 dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 13 Desember tahun 2024. Maka kita input tanggal 13 Desember tahun 2024. Banyaknya barang yang dijual 25 unit. Maka kita input 25 unit untuk AC Asri use item dengan harga per unit 7 juta rupiah. Dan totalnya 175 juta rupiah, pastikan sudah sesuai. Lalu untuk yang kedua yaitu 20 unit untuk AC Cool use item, harga per unit 6.500.000 rupiah. Dengan totalnya 130 juta rupiah. Kita lihat free collect ada sebesar 2 juta rupiah, maka kita input 2 juta rupiah. Lalu subtotal 305 juta rupiah sudah sesuai dengan di soal. Tax 33.550.000 rupiah sudah sesuai, total amount 340.550.000 rupiah. Apabila sudah sesuai bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 9. Ada voucher kas kecil di tanggal 15 Desember dengan nomor bukti V122. Dibayar kepada toko Faiza untuk pembelian perlengkapan kantor. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting, yaitu di dalam Command Center kita pilih banking, lalu spend money, lalu pay from account-nya kita ganti karena merupakan voucher kas kecil, kita ganti menjadi petty cash. Dan nomor bukti kita isi yaitu sesuai dengan di soal V122 dengan tanggal transaksi tanggal 15 Desember tahun 2024 kita input. Total amount-nya yaitu 700.000 rupiah sesuai dengan di soal. Memo kita isi yaitu pembelian perlengkapan kantor, maka kita input pembelian perlengkapan kantor. Lalu untuk pembelian perlengkapan kantor, akun yang sesuai yaitu akun 1, yaitu kita pilih Office Supplies use account. Lalu kita lihat transaksinya Ctrl R, petty cash di kredit dan Office Supplies di sebelah debit. Maka apabila sudah sesuai kita klik OK. Lalu bisa kita record, bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 10, ada faktur. Faktur di sini merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atas yaitu tanggal 16 Desember tahun 2024. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting yaitu untuk pembelian kita pilih purchase, lalu kita pilih enter purchase. Nama supplier yaitu PT Raska Berkah, maka kita input PT Raska Berkah use supplier. Dengan termin pembayaran N/30, nomor bukti kita isi yaitu 317, jadi kita input 317. Dengan tanggal transaksi yaitu sesuai dengan di soal tanggal 16 Desember. Jadi kita input tanggal 16 Desember tahun 2024. Banyaknya barang yang dibeli yaitu 25 unit, maka kita input 25 unit untuk AC Asri use item. Harga per unit 5.700.000, totalnya 142.500.000 rupiah. Ini sudah sesuai. Lalu yang kedua yaitu 20 unit untuk AC Cool 2 PK use item. Dengan harga per unit 5.300.000 dan totalnya 106 juta rupiah. Jadi ini sudah sesuai. Free collect tidak ada, maka kita kosongkan. Kita cek subtotal 248.500.000 rupiah sudah sesuai. Lalu taxnya yaitu 27.335.000 rupiah sudah sesuai dan totalnya
Rp275.835.000. Apabila sudah sesuai, kita bisa record. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 11, ada bukti penerimaan kas. Di tanggal 17 Desember BKM 12.2 atas pelunasan faktur Toko Zahra. Dari dokumen transaksi ini akan kita input karena merupakan penerimaan piutang. Maka di dalam Common Center kita pilih sales, lalu kita pilih receipt payment. Nama customer kita isi yaitu sesuai dengan di soal. Di sini Toko Zahra, use customer. Amount receipt yaitu sebesar Rp89.355.000 kita input. Dengan nomor bukti yaitu BKM 12.2. Tanggal transaksi tanggal 17 Desember tahun 2024. Amount applied kita klik agar out of balance menjadi 0. Nah, di sini bisa dilihat out of balance menjadi 0. Apabila sudah 0 out of balance, maka bisa kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 12, ada faktur. Faktur di sini merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atas, yaitu di tanggal 19 Desember ada pembelian barang kepada PT Tunas Nalendra. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan pembelian, kita input ke dalam Mayap Accounting, yaitu di dalam Common Center kita pilih purchase, lalu kita pilih enter purchase. Supplier kita isi yaitu PT Tunas Nalendra, use supplier. Lalu purchase atau nomor bukti kita isi yaitu 411 dengan tanggal transaksi sesuai dengan di soal yaitu 19 Desember tahun 2024. Maka kita input 19 Desember tahun 2024. Banyaknya barang yang dibeli yaitu 15 unit untuk AC Asri use item dengan harga per unit Rp5.700.000, totalnya Rp85.500.000. Jadi ini sudah sesuai. Lalu yang kedua yaitu 10 unit untuk AC Cool use item, harga per unit Rp5.300.000 dan totalnya Rp53 juta. Sudah sesuai. Kita lihat di sini ada freight paid yaitu Rp1.500.000, maka kita input freight-nya Rp1.500.000. Lalu subtotal Rp138.500.000 sudah sesuai. Pajaknya Rp15.235.000 sudah sama. Lalu total amount-nya Rp155.235.000. Ini sudah sama semua. Lalu bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 13, ada nota kredit. Sebelumnya, kita telah membeli barang kepada PT Tunas Nalendra, ternyata ada barang yang tidak sesuai. Sehingga di tanggal 20 Desember ini retur pembelian. Dari dokumen transaksi ini, kita input ke dalam Mayap Accounting karena merupakan retur pembelian. Di dalam Common Center kita pilih purchase, lalu enter purchase. Supplier kita isi yaitu PT Tunas Nalendra, use supplier. Nomor bukti kita isi yaitu sesuai dengan di soal NTN 1, maka kita input NTN 1 dengan tanggal transaksi yaitu kita input tanggal 20 Desember. Yaitu banyaknya barang yang diretur, 1 unit untuk AC Asri. Maka karena kita retur, kita beri tanda min 1 dengan harga per unit yaitu Rp5.700.000 dengan totalnya Rp5.700.000. Lalu yang kedua yaitu min 2 untuk AC Asri
Untuk Asekul use item dengan harga per unit Rp5.300.000 dan totalnya Rp10.600.000. Kita lihat di subtotal Rp16.300.000, PPN Rp1.793.000 dan total amount Rp18.093.000. Ini sudah sesuai, bisa kita record. Di sini merupakan retur, sehingga setelah kita record, kita jangan tutup dulu. Lalu kita pilih di paling bawah, kita pilih register, lalu return and debit. Lalu kita pilih apply to purchase. Nomor bukti kita isi yaitu NPN1, jadi kita input. Dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 20 Desember tahun 2024. Debit amount-nya ada sebesar Rp18.093.000. Amount applied kita pilih, kita klik di sini retur atas pembelian tanggal 19 Desember. Jadi yang kita pilih tanggal 19 Desember. Setelah kita klik maka out of balance menjadi 0. Bisa kita record. Bisa kita close. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 14. Ada bukti pengeluaran kas. BKK 12.2 tanggal 23 Desember dibayar kepada Bank Mandiri. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting. Karena di sini pembayaran utang bank, maka kita pilih di dalam Command Center, kita pilih banking, lalu spend money. Pay from account kita pilih yaitu cash in bank, use account. Dengan nomor bukti yaitu kita isi sesuai dengan di soal BKK 12.2 dan tanggal transaksi yaitu tanggal 23 Desember, maka kita input 23 Desember. Total amount yaitu Rp165 juta. Memo kita isi pembayaran utang bank. Dan jurnal yang kita perlukan yaitu pembayaran pokok pinjaman Rp150 juta. Maka akun 2 yang kita butuhkan, jadi ada akun 2 yang kita butuhkan. Akun 2 di sini yaitu untuk utang bank, Bank Mandiri Loan, use account dengan totalnya Rp150 juta. Maka kita input Rp150 juta. Lalu bunga pinjaman yaitu sebesar Rp15 juta. Maka kita input bunga pinjaman akun 9. Jadi akun 9. Interest expense. Jadi interest expense use account dengan totalnya Rp15 juta. Jadi kita lihat transaksinya. Control R yaitu cash in bank di kredit Rp165 juta. Sedangkan yang di debitnya Bank Mandiri Loan dan interest expense. Lalu apabila sudah sesuai bisa kita klik OK dan bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 15. Ada faktur. Faktur di sini merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Dijual barang kepada toko Adnan di tanggal 24 Desember. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting. Karena penjualan kita pilih sales. Lalu kita pilih enter sales. Nama customer kita isi yaitu toko Adnan, use customer. Invoice atau nomor bukti kita isi F1203. Jadi kita isi F1203. Dengan tanggal transaksi yaitu kita input tanggal 24 Desember. Jadi kita input tanggal 24 Desember. Banyaknya barang yang dijual yaitu 1 unit. Maka kita input 1 unit untuk AC Asri use item. Harga per unit yaitu Rp7 juta. Total yaitu Rp7 juta. Lalu yang kedua yaitu 1 unit untuk Asekul.
use item, harga per unit yaitu Rp6.500.000 dengan total Rp6.500.000. Kita lihat fresh collect tidak ada, maka kita kosongkan. Subtotal Rp13.500.000, pajak Rp1.485.000, total amount Rp14.985.000. Ini sudah sesuai, maka bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 16, ada bukti pengeluaran kas. Tanggal 26 Desember, nomor bukti BKK 123, yaitu pembayaran gaji karyawan sebesar Rp10 juta. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyUp Accounting, yaitu untuk pembayaran gaji, maka kita pilih banking, lalu spend money. Ini merupakan bukti pengeluaran kas, maka pay from account kita pilih cash in bank, use account. Dengan nomor bukti yaitu kita input BKK 123, jadi BKK 123. Dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 26 Desember kita input, tanggal 26 Desember. Total amount-nya yaitu Rp10 juta. Memo kita isi pembayaran gaji bulan November. Lalu jurnal yang kita buat yaitu untuk pembayaran gaji, wages and salaries expense, use account. Kita lihat transaksinya Ctrl R, jadi jurnalnya cash in bank di kredit dan wages and salaries expense di debit Rp10 juta. Apabila sudah sesuai, kita klik OK, lalu kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 17, ada faktur. Faktur di sini merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas di tanggal 28 Desember. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyUp Accounting karena di sini merupakan penjualan. Di dalam Command Center kita pilih sales, lalu enter sales. Nama customer kita lihat di soal yaitu Toko Zahra. Maka kita input customernya Toko Zahra, use supplier. Dengan invoice kita isi yaitu F1204, maka kita input F1204. Lalu tanggal transaksi yaitu kita input tanggal 28 Desember. Maka kita input tanggal 28 Desember tahun 2024. Banyaknya barang yang dijual yaitu 3 unit untuk AC Asri, use item, dengan harga per unit Rp7 juta dan totalnya Rp21 juta. Lalu yang kedua ada 4 unit untuk AC Cool 2PK, use item, dengan harga per unit Rp6.500.000. Dengan totalnya Rp26 juta. Kita lihat ada fresh collect yaitu Rp1 juta, maka kita input Rp1 juta. Subtotal Rp47 juta, ini sudah sesuai. Lalu pajak Rp5.170.000 dan total amount Rp53.170.000. Ini sudah sesuai semua, bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 18. Ada bukti pengeluaran kas. Tanggal 29 Desember, BKK 124, dibayar kepada Hasim Servis untuk pembayaran servis AC Rp1.500.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyUp Accounting karena merupakan pembayaran servis AC, maka di dalam Command Center kita pilih banking, lalu spend money. Pay from account kita ganti menjadi cash in bank, use account. Dengan nomor bukti yaitu sesuai dengan di soal BKK 124, maka kita input BKK
12/4. Tanggal transaksi yaitu tanggal 29 Desember. Jadi kita input 29 Desember dengan jumlahnya yaitu Rp1.500.000. Memo kita isi yaitu sesuai dengan di soal pembayaran servis AC. Jadi kita input pembayaran servis AC. Dengan jurnalnya untuk pembayaran servis AC yaitu akun 6, maintenance expense yang kita pilih, use account Rp1.500.000. Lalu setelah selesai bisa kita record. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada bukti penerimaan kas yaitu tanggal 31 Desember dengan nomor bukti BKM 123. Diterima dari toko Zulfa atas pelunasan faktur. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting, yaitu di dalam Common Center, karena di sini penerimaan piutang kita pilih sales, lalu receipt payment. Deposit to account-nya cash in bank sudah sesuai. Nama customer kita isi, yaitu di sini toko Zulfa, kita input use account. Dengan total amount resepnya sesuai dengan di soal Rp196.805.000. Lalu nomor bukti kita isi yaitu BKM 123 dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 31 Desember tahun 2024. Lalu di sini ada pelunasan yaitu tanggal 2 Desember. Maka yang kita pilih atau kita klik amount applied-nya di tanggal 2 Desember. Agar out of balance menjadi 0, kita tab atau enter. Nah, di sini bisa dilihat out of balance menjadi 0. Apabila sudah sesuai, kita bisa klik record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 20 merupakan dokumen terakhir. Ada bukti pengeluaran kas yaitu di tanggal 31 Desember dengan nomor bukti BKK 125 dibayar kepada pemegang kas kecil untuk pengisian kembali kas kecil. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting. Di dalam Common Center, kita pilih banking, lalu kita pilih spend money. Pay from account, kita pilih yaitu cash in bank, use account. Dengan nomor bukti kita isi yaitu sesuai dengan di soal BKK 125. Dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 31 Desember tahun 2024. Total amount-nya sesuai dengan di soal yaitu Rp1.600.000. Memo kita input yaitu pengisian kembali kas kecil. Dengan jurnal yang sesuai karena pengisian kembali kas kecil yaitu akun 1 yaitu petty cash. Use account. Kita lihat transaksinya dengan mengetik Ctrl R. Cash in bank di kredit dan petty cash di debit masing-masing Rp1.600.000. Apabila sudah sesuai, kita bisa klik OK dan bisa kita record. Itulah tadi cara input dokumen transaksi ke dalam Mayap Accounting yang merupakan kasus UD Mawarkul. Untuk kali ini akan membahas cara input dokumen penyesuaian pada Mayap Accounting. Di sini saya menggunakan soal UKK Akuntansi tahun 2025 paket 4 yaitu UD Mawarkul. Sebelumnya kita telah membahas cara input dokumen transaksi. Dari input dokumen transaksi yang telah kita masukkan ke dalam Mayap Accounting, kita telah mendapatkan trial balance per 31 Desember tahun 2024. Jadi di dalam Common Center, untuk kita melihat trial balance yaitu kita pilih report, paling bawah report, lalu kita pilih trial balance. Kita lihat trial balance per Desember tahun 2024. Di sini
kita lihat sesuaikan dengan trial balance yang ada di soal. Jadi trial balance yang ada di soal ini sama dengan trial balance yang ada di Mayop Accounting. Dari trial balance inilah yang nantinya akan kita menjadi panduan untuk membuat jurnal penyesuaian atau menginput jurnal penyesuaian. Bisa kita close dan bisa kita mulai untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu memo untuk penyesuaian, dokumen transaksi nomor 21. Kita mulai yang pertama, di bukti memorial 12.1 ada persediaan akhir supplies. Kita mulai bukti memorial 12.1 yang pertama, yaitu persediaan akhir office supplies dinilai sebesar Rp2.175.000. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting, yaitu kita pilih account, lalu record journal entry, dan kita mulai untuk bukti memorial 12.1 yang pertama. Jadi BM 12.1 yang pertama. Tanggal transaksi kita isi tanggal 31 Desember tahun 2024. Memo kita isi yaitu penyesuaian office supplies. Lalu jurnal yang kita buat untuk penyesuaian office supplies yaitu akun 6. Kita pilih akun 6. Office supplies expense di debit, use account. Untuk jumlahnya nanti akan kita perhitungkan terlebih dahulu. Sedangkan yang di kreditnya yaitu office supplies, use account. Jadi untuk angkanya kita lihat di trial balance yaitu office supplies ada sebesar 11 juta rupiah. Jadi ada sebesar 11 juta rupiah. Sedangkan yang dimintanya yaitu Rp2.175.000. Maka ini akan kita coba hitung. Maka akan coba kita hitung 11 juta rupiah. 11 juta rupiah, lalu yang diminta Rp2.175.000. Maka kita kurangi 11 juta, jadi 11 juta, kita kurangi Rp2.175.000. Jadi kita kurangi Rp2.175.000, maka didapatlah Rp8.825.000. Ini yang akan kita buatkan jumlahnya, yaitu office supplies expense di debit Rp8.825.000 di sebelah debit dan office supplies di sebelah kredit. Jadi jurnalnya office supplies expense di debit dan office supplies di sebelah kredit. Masing-masing jumlahnya sebesar Rp8.825.000. Lalu bisa kita record. Kita masuk bukti memorial 12.1 yang kedua. Kita lihat tanggal yaitu masih sama, tanggal 31 Desember. Di sini untuk beban sewa toko bulan Desember sebesar Rp2 juta. Maka memo kita isi beban sewa toko. Jadi kita input memo beban sewa toko bulan Desember, yaitu jurnal yang kita buat akun 6 untuk beban sewa yaitu rent expense di debit sebesar Rp2 juta kita input, dan yang di sebelah kreditnya yaitu akun 1 prepaid rent use account sebesar Rp2 juta. Jadi di sini penyesuaian untuk bukti memorial 12.1 yang kedua.
Rent expense di debit dan prepaid rent di sebelah kredit masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Maka kita record. Lalu kita lanjut. Bukti memorial 12/1 yang ketiga. Tanggal 31 Desember kita lihat di sini beban asuransi untuk bulan Desember. Memo kita isi beban asuransi bulan Desember dengan jurnal yang kita buat, yaitu akun 6, insurance expense di debit sebesar Rp1.750.000 dan yang di sebelah kreditnya yaitu prepaid insurance di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Setelah selesai bisa kita record. Kita lanjut bukti memorial 12/1 yang keempat. Di sini tanggal 31 Desember memonya untuk taksiran kerugian piutang. Maka kita isi taksiran kerugian piutang. Jurnal yang kita buat untuk taksiran kerugian piutang yaitu akun 6, bad debts expense di debit, sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu allowance for doubtful debt. Untuk angkanya kita hitung terlebih dahulu. Di sini dimintanya 2,5% dari saldo per 31 Desember. Kita lihat account receivable kita yaitu Rp566.325.000. Maka kita akan coba hitung account receivable-nya yaitu di sini sebesar Rp566.325.000. Sedangkan yang diminta yaitu 2,5%. Jadi kita hitung 2,5% dikalikan dengan Rp566.325.000, maka didapatlah Rp14.158.125. Tetapi kita harus memperhatikan yaitu ada allowance. Di sini allowance-nya di sebelah kredit Rp12.800.000. Maka hasil dari perhitungan tadi kita kurangi dengan Rp12.800.000. Jadi kita kurangi Rp14.158.125 dikurangi dengan Rp12.800.000. Maka didapatlah Rp1.358.125. Inilah yang akan kita masukkan angka di jurnalnya, yaitu Rp1.358.125. Di sebelah debit untuk bad debts dan bad allowance for doubtful debt, yaitu dengan jumlah yang sama di sebelah kredit. Setelah selesai bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Untuk dokumen nomor 21 sudah selesai. Kita masuk dokumen transaksi 22, yaitu bukti memorial 12/2. Maka kita input bukti memorial 12/2 untuk nomor 5. Nomornya nomor 5, tanggal 31 Desember. Penyusutan equipment. Maka memo kita isi yaitu penyusutan equipment. Dengan jurnalnya yaitu untuk penyusutan akun 6, depreciation expense di debit sebesar Rp1.375.000. Pastikan totalnya benar, tidak ada yang salah.
Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu equipment akumulasi depreciation sebesar Rp1.375.000. Ini ada kesalahan. Jadi pastikan angkanya benar. Rp1.375.000. Jadi di debit dengan kredit harus balance untuk membuat out of balance-nya menjadi 0. Apabila sudah sama, sudah sesuai angkanya, bisa kita record. Kita lanjut bukti memorial 12.2 yang ke-6 untuk nomor 6, yaitu gaji bulan Desember sebesar Rp10 juta akan dibayar tanggal 2 Januari. Jadi gaji bulan Desember kita isi untuk memonya dengan jurnal yang kita buat, yaitu akun 6, wages and salaries expense di debit sebesar Rp10 juta. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu untuk utang biaya akun 2, expense payable use account dengan jumlah yang sama Rp10 juta. Setelah selesai bisa kita record. Kita lanjut bukti memorial 12.3. Jadi di sini ada bukti memorial 12.3 untuk nomor 7. Maka nomor bukti kita isi BM 12.3 untuk nomor 7 tanggal 31 Desember, yaitu pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar sehingga ditutup saldonya dipindahkan ke PPN payable. Jadi memo kita isi penutupan PPN income dan PPN outcome. Penutupan PPN income dan PPN outcome. Jurnal yang kita buat, kita lihat di trial balance PPN income. PPN income yaitu awalnya ada di sebelah debit. Ini kita tutup, pindah ke sebelah kredit. Sedangkan PPN outcome awalnya di sebelah kredit, kita pindah di sebelah debit ya di jurnalnya. PPN outcome di debit, jadi kita cari akunnya PPN outcome use account di debit sesuai dengan jumlahnya 100 sesuai dengan jumlahnya yaitu Rp143.375.000. Pastikan angkanya benar, kita input. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu PPN income sebesar PPN income-nya Rp110.822.000. Dan selisihnya minta dicatat ke dalam PPN payable. Maka kita input PPN payable use account dengan jumlah selisihnya. Setelah selesai out of balance menjadi 0, bisa kita record. Jadi bisa kita record apabila out of balance sudah menjadi 0. Kita lanjut bukti memorial 12.3, nomor bukti memorial 12.3 untuk nomor 8, yaitu memo untuk pajak penghasilan badan. Jadi memo kita isi PPh badan. Untuk PPh badan ini yaitu tarifnya 0,5%. Kita coba hitung. Tarifnya 0,5% dari peredaran bruto. Peredaran brutonya yaitu Rp561.500.000 peredaran bruto bulan Desember. Maka kita hitung Rp561.500.000 yaitu
0,5%-nya. Jadi kita hitung 0,5% dikalikan dengan Rp561.500.000. Maka didapatlah Rp2.807.500. Inilah yang akan kita buat jurnalnya, yaitu jurnalnya akun 9, income tax expense di debit sebesar perhitungannya Rp2.887.500 di sebelah debit, sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu income tax payable. Karena PPh badan, kita pilih income tax payable 25 use account dengan jumlah yang sama. Pastikan benar jumlahnya Rp2.807.500. Setelah selesai out of balance menjadi 0, maka bisa kita record dan selesai kita membuat jurnal penyesuaian untuk kasus UD Mawarkul. Setelah selesai kita membuat jurnal penyesuaian, lalu kita akan melihat hasil laporan keuangan di dalam Mayop Accounting. Yaitu untuk melihat laporan keuangan di dalam Mayop Accounting, kita pilih report. Lalu misalnya kita ingin melihat laporan keuangannya yaitu balance sheet atau neraca. Maka kita pilih standar balance sheet. Lalu kita pilih customize. Di sini 31 Desember tahun 2024. Sudah sesuai, kita pilih display. Jadi inilah balance sheet untuk kasus UD Mawarkul per 31 Desember tahun 2024. Bisa kita close. Lalu berikutnya, apabila kita ingin melihat laporan laba rugi atau profit and loss masih di dalam account ini, kita pilih profit and loss, lalu customize. Untuk laporannya kita pilih dari 1 Januari tahun 2024 sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Maka kita display, inilah laporan laba rugi atau profit and loss statement Januari sampai 31 Desember tahun 2024. Lalu bisa kita close. Untuk yang berikutnya, yang biasa dibutuhkan yaitu yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Maka untuk melihat laporan arus kas, kita pilih banking, lalu kita pilih statement of cash flow, customize. Di sini kita pilih 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Nah, kita display. Inilah laporan arus kas atau statement of cash flow Januari sampai 31 Desember. Jadi sudah bisa terlihat. Apabila sudah bisa dilihat, kalau kita ingin melihat laporan untuk 1 Desember bisa kita rubah 1 Desember sampai 31 Desember, maka bisa terlihat. Jadi ini tergantung yang diminta date from-nya. Bisa dari 1 Januari, bisa juga dari 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Jadi ini bisa terlihat. Untuk arus kas atau statement of cash flow bisa kita close. Itulah tadi cara input dokumen transaksi penyesuaian dan melihat hasil laporan keuangan kasus UD Mawarkul yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.